Guys, welcome back my channel. Kali ini Jess Airdrop mau share cara deposit TRX melalui exchange kesayangan kalian. Kalau kesayangan gue sih exchange Reko ya. Oke, kali ini kita langsung ke pembahasannya. yang belum punya exchange atau yang udah sih ya udah ya, yang belum punya Reko silahkan download linknya di bawah, pastikan kode referralnya, nanti kalian akan terhubung. Oke, back to my topic. Di sini kalian bisa melakukan melakukan deposit dari beberapa bank yang sudah disediakan oleh Reko, dan kalian juga bisa melakukan deposit melalui e-wallet dari OVO, Dana, dan lainnya. Lalu setelah kalian melakukan WD sesuai petunjuk dari Reko, kalian bisa membeli TRX. Nah, di sini kalian bisa membeli karena minimal untuk gas fee dari Tronlink dan Bitget atau ya semacam mainnet TRX yaitu 100 lebih. Jadi kalian depositkan 200.000 ya. Bila mana minim 180 juga sudah bisa ya. Untuk biaya penarikan dari TRX ke dompet kalian itu sangatlah rendah ya. Minimum penarikan 100 dan deposit untuk biaya jaringannya yaitu 5,6 TRX. Dan untuk yang belum paham menempelkan address wallet kita, di sini ada address wallet kita ya. Nah, ini address wallet, dan di Tronlink pun ada, nanti di dashboardnya itu akan ada ya. Ini adalah address dompet kita ya. Nah, kita tempelkan saja, nanti di bagian sini masukkan alamat wallet kita ya di sini. Nah, gitu, misalkan seperti itu ya. Dan lalu isi maksimal yang telah kalian beli dari jumlah yang kalian beli, lalu kirim OTP ke nomor kalian. Nanti saldo TRX akan masuk ke dompet kita ya. Jadi secara jelasnya yaitu misalkan kalian punya exchange sendiri, entah itu Indodax atau Binance atau selain sebagainya, Pintu, Reko gitu. Jadi kalian minimal pembelian TRX-nya di atas Rp180.000. Nah, untuk memaksimalkan gas fee dari mainnet Tron ya, karena harus itu ya. Dan cara penarikan Tron itu seperti tadi ya. Jadi kita tempelkan alamat dompet kita, nanti si dompet akan terisi oleh Tron yang kita transfer dari exchange kita ya. Oke, back to pembahasan selanjutnya yaitu tentang gas fee, slip bag, dan lain-lainnya. Kita bahas selanjutnya. Di sini kalian mesti pastikan atau copy smart contract dari token LOCC ini ya. Untuk user dompet Bitget biasanya akan ada menu ini, dan Tronlink juga ada ya menu seperti ini. Kita langsung saja to the point ya. Di sini kita tempelkan address tadi, address token LOCC, maka muncul token LOCC ini ya. Lalu kayak gini.
Misalkan kita mau WD nanti, dan harapannya mudah-mudahan besok sudah bisa WD semuanya. Amin. Oke, baik tuh topik. Di sini kita minimal 2000 token LOCC ya. Nah, di sini secara otomatis dari fitur swap ini akan terhubung langsung ke jaringan SunSwap V2 ini. Cek ini ya. Di bagian bawah saluran terbaik yaitu SunSwap versi 2. Jadi langsung terhubung ya. Meskipun kita tidak masuk ke websitenya, tapi kita di fitur ini sudah masuk ke saluran terbaik dari SunSwap tersendiri ya. Oke, baik, topik di sini tentang Gaspi Sleeping. Ini akan secara otomatis direkomendasi oleh aplikasi dompetnya ya, jadi otomatis. Nah, diperkirakan untuk 2000 token LOCC ini akan memakan biaya yang cukup wow gitu. Nah, di sini apabila mana kalian mengubah secara manual itu akan memakan waktu ya. Jadi makan waktunya kayak gini. Ada dua mekanisme kayak gini. Jadi modelnya kita bisa gagal dan juga kita bisa mengalami transaksi failed. Nah, ketika transaksi failed karena perubahan dari Sleeping ini, maka secara otomatis biaya Gaspi-nya akan terbuang sia-sia. Karena mana? Karena fitur secara otomatis memadukan Sleeping ini antara DEX dengan fitur swap secara langsung, maka ini dari aplikasi dompetnya akan muncul secara otomatis beberapa persen yang harus kita kenakan gitu kan. Jadi modelnya kayak gini. Jadi di DEX itu berapa persen, di fiturnya berapa persen, dan biaya gasnya berapa, itu kan terhitung secara otomatis yaitu 3,2%. Kalau kita rubah itu akan terjadi kesalahan gitu. Kalau misalnya dikurangi sedikit mungkin agak ribet lagi nantinya. Pokoknya kita apa adanya lah ya, jadi jangan diubah-ubah. Oke, untuk dampak harga sendiri yaitu 2,68%. Jadi dampak harga itu apa? Harga kesepakatan. Jadi gini, harga kesepakatan satu sama lain. Jadi harga kesepakatan misalkan gini, jadi DEX swapnya, SunSwapnya itu sedang turun, dan di sini tertera harga yang masih tinggi. Di perubahan geseran itu akan memakan Gaspi juga gitu modelnya. Kan jadi kayak gini, harga kesepakatan satu sama lain akan mengaruhi harga kesepakatan akhir Anda. Nah, jadi harga dari decknya berapa, di harga awal kita swap berapa, jadi akan bergeseran gitu kan harga Gaspi-nya. Dan lanjut ke pembahasan biaya transaksi. Nah, ini biaya transaksi memakan 0,3% ya. Dari DEX hingga ke fiturnya juga memakan 0,3%. Dan perlu diperhitungkan yang untuk mau menarik 2000 token LOCC ini harus memiliki TRX yang mana ya, lebih dari 200 lah, 200 tron itu harus memiliki lah, harus megang kita, karena biaya Gaspi-nya untuk 2000 token LOCC ini lebih tinggi ya dibanding di bawah 2000 gitu. Nah, ini tentang bagi teman-teman yang belum paham tentang Sleeping ini, jadi modelnya itu semakin tinggi kita melakukan penukaran itu semakin tinggi lagi speknya agar tidak terjadi kendala pada swapnya. Nah, jadi untuk kedua yaitu dampak harga.
gesekan harga di antara fitur dan DEX-nya itu akan berubah-ubah. Apalagi kalau misalkan rame, bisa jadi berat gasnya berat. Untuk biaya transaksi itu udah otomatis sendiri, yaitu 0,3% gas fee-nya. Dan meskipun kita cek langsung ke DEX-nya, itu tidak akan jauh dari fitur yang sudah ada di bagian dashboard dompet. Nah, kita pilih ini, langsung ke USDT, kita ambil dari 2000 tadi ya. Nah ini, nah tidak akan jauh berbeda dari fitur yang ada di dashboard dompet kita. Nah, jadi 2,6 itu sudah patokan ya, tidak boleh dirubah bagi yang ingin menarik di atas 2000. Dan kemungkinan yang di bawah 1000 memiliki seekback yang 1,35%. Jadi setiap banyaknya token itu semakin banyak lagi biaya gasnya ya. Apabila mana kalian ingin menarik di bawah 500, kemungkinan besar biaya gas fee-nya juga akan murah ya, tidak memakan banyak ya. Oke, kita back to mencontohkan lagi yang di bawah 500 tadi ya. Nah, kita contohkan untuk yang di bawah 500. Nah, di sini secara otomatis dampak harganya pun turun ya, yang tadinya 2,65 untuk token di 2000, dan sekarang di token 500 itu berada di 0,69%. Nah, itu semakin banyak token, semakin besar biaya gas fee-nya, perlu diperhatikan ya. Dan bagi teman-teman yang baru mengetahui cara-cara penukaran seperti ini, tolong diperhatikan antara smart contract dan address dompet kita serta address exchange kita itu berbeda-beda ya. Kalau untuk smart contract ialah address dari tokennya, address tokennya. Smart contract, nah address token bukan address dompet. Nah, kalau untuk address dompet berada di bagian atas atau bagian dashboard ya. Dan untuk address exchange berada di exchange-nya gitu kan. Jadi berbeda-beda. Jadi misalkan kita narik dari game, yaitu tempelkan address dompet kita. Nah, setelah di address dompet kita, token address-nya kita swap ke USDT. Nah, sampainya di USDT, kita baru melakukan transfer ke exchange kita. Nah, jadi setelah misalkan USDT ini sudah jadi ada, maka kita klik transfer ya. Nah, di bagian sini, di bagian USDT ini pastikan paste USDT di jaringan TRC20 yang ada di exchange kalian, TRC20 ya, perlu diingat TRC20. Jadi jangan asal-asalan, jangan USD aja. USDT dibagi di jaringan mana, jangan asal-asalan, nanti aset kalian akan hilang ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Apabila mana ada kekurangan kata dan ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Apabila mana ada kekurangan pembahasan mohon di komentar saja. Sampai di sini, salam cuan.